to consign you to hell, to depart forthwith in fear, along with your savage minions. And this servant of God. Film kali ini akan berkisah tentang sebuah peristiwa mengerikan di mana banyak orang yang tiba-tiba mengakhiri hidup secara misterius. Jamie merupakan salah satu wartawan di Amerika mendapatkan kabar jika kakak perempuannya yang bernama Anna telah meninggal karena bundir. Ia yang bekerja di Amerika bergegas pergi ke Singapura untuk mengurus jenazah sang kakak. Kejadian-kejadian janggal mulai muncul hingga akhirnya Jamie memutuskan untuk mencari kebenaran. Dan berikut ceritanya. Kisah dimulai dari pastor yang bernama Da Silva tengah melakukan eksorsisme pada orang Bali di tahun 2003. Pria yang bernama Jatmiko mengalami kerasukan hingga pihak Vatikan mengirimkan pastor yang bisa melakukan proses pengusiran setan. Sayangnya, proses eksorsisme itu tak berjalan mulus hingga pada akhirnya Jatmiko meninggal dunia. Cerita berpindah ke 11 tahun setelahnya di Chicago. Kala itu di sebuah rumah sakit, Jamie tengah melakukan cek kesehatan karena ia merasa tangannya mati rasa secara tiba-tiba. Dokter memberitahukan pada Jamie jika tangan Jamie mati rasa adalah karena terlalu banyak menghabiskan waktu di depan komputer. Dokter juga mengatakan jika ia akan melakukan tes darah untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Jamie diambil darahnya dengan jarum, Sam, mantan kakak iparnya, menelpon. Jamie yang kesal karena kakaknya diceraikan memilih untuk mengabaikan panggilan itu. Dokter menyarankan Jamie untuk banyak istirahat dan melakukan yoga agar tangannya tak terlalu kaku. Jamie tak bisa melakukan itu karena ia harus mencari nafkah untuk kehidupannya. Setelah sampel darah diambil, dokter pun akan memberikan kabar secepat mungkin. Sesampainya di apartemen, Jamie menelpon atasannya dan memberitahu jika sakit yang dialaminya hanya karena kebanyakan bekerja. Ia mengatakan jika dirinya akan kembali ke kantor esok hari. Sang atasan sangat senang mendengar kabar itu karena halaman berita pertama mereka berantakan selama Jamie tak masuk ke kantor. Jamie sangat menantikan keberangkatannya esok hari, namun ia terkejut karena mendapat email dari Sam. Dalam email itu, Sam memberitahu jika Anna, kakak perempuan dari Jamie, meninggal. Setelah membaca surat itu, Jamie mengatakan pada atasannya jika ia tak jadi berangkat kerja karena akan terbang ke Singapura saat itu juga. Sesampainya di Singapura, Jamie langsung disambut oleh Marjorie dari biro yang mengurus pemakaman Anna. Marjorie memberitahu pada Jamie jika ia sudah ke rumah tempat di mana Anna ditemukan. Rumah itu merupakan milik Sam, mantan suaminya. Anna dan Katie, anaknya, tinggal di sana sementara sebelum pindah ke Chicago. Jamie yang penasaran menanyakan keberadaan dari keponakannya itu. Marjorie menjelaskan jika Katie sekarang berada di rumah itu dan tinggal bersama Sam. Selain itu, kamar mayat sudah disiapkan jika Jamie ingin melihat jasad dari kakaknya terlebih dahulu. Sesampainya di kamar mayat, Jamie membuka jenazah dari kakaknya di mana mata Anna memerah menandakan ia mati kekurangan udara. Jamie sangat bersedih ketika ia menyentuh mayat dari kakaknya dan teringat dengan kenangan di masa lalu. Penyidik menjelaskan sembari memberi foto kematian dari Anna. Mereka mengatakan jika Anna mati karena kehabisan nafas. Mereka juga meyakini jika kematian dari Anna adalah karena bunuh diri 3 hari yang lalu. Jamie tak percaya jika Anna mati karena bundir. Ia tidak pernah tahu sang kakak ada kecenderungan untuk mengakhiri hidup. Dokter menjelaskan jika dari hasil otopsi memberitahu Anna mengidap penyakit Huntington sama seperti anaknya Katie yang berusia 12 tahun. Huntington adalah penyakit neurodegeneratif yang turun-temurun dengan obat yang belum diketahui. Penderita mempunyai 50% kemungkinan untuk mewariskan itu kepada anak-anaknya. Dimulai dengan anggota tubuh yang bergerak sendiri tanpa disadari dan berakhir dengan kematian dini karena daya tahan yang menurun diakibatkan oleh kurangnya koordinasi tubuh akibat kekurangan gizi karena ketidakmampuan untuk menelan atau bundir. Jamie merasa tak percaya dengan penjelasan dokter karena ia mengetahui jika Anna sudah mengidap Huntington sejak usia 10 tahun dan menurutnya Anna lebih kuat dari itu dan tak akan bundir. Karena Jamie terus mengelak dan tak percaya, dokter menunjukkan sebuah rekaman di mana Anna bundir.
Ana yang berada di depan laptop merekam diri sendiri memakai plastik di kepala dan mengikatnya dengan syal hingga pada akhirnya kehabisan nafas. Jamie tak bisa berkata apa-apa lagi setelah melihat rekaman tersebut. Dengan menggunakan mobil sewaan, Jamie pergi ke rumah Sam di mana Kathy ada di sana. Google Map pun diandalkan sebagai petunjuk jalan hingga pada akhirnya Jamie sampai di malam harinya. Kedatangannya ke rumah itu langsung disambut oleh Kathy yang antusias menunjukkan isi rumah. Sembari menyeret Jamie, Kathy menjelaskan jika ibunya berpikir rumah itu dimiliki oleh seorang laut, namun ia merasa jika rumah itu dulunya adalah milik bajak laut. Jamie bertemu dengan Sam dan meminta Kathy untuk naik ke kamar terlebih dahulu karena ia harus ada yang dibicarakan dengan Sam. Kathy sangat kesal dengan hal itu dan bergegas pergi menaiki tangga. Sam menjelaskan jika apa yang terjadi pada Kathy adalah syok karena anak itu menemukan ibunya mati dan menemaninya selama 2 hari. Jamie heran mendengar hal itu dan menanyakan keberadaan dari Sam ketika kakaknya meninggal. Sam memberitahu jika ia berada di Tokyo ketika kejadian naas itu terjadi. Ketika sampai, ia menelpon Anna, namun tak diangkat hingga ia datang ke rumah itu dan mendapati Kathy sedang bersama Anna yang telah tewas selama 2 hari sedang membaca buku. Jamie memberitahu jika seharusnya Kathy tak ada di rumah itu karena akan memperparah traumanya. Sam sendiri setuju, namun Kathy memaksa untuk kembali ke rumah itu karena mendengar Jamie akan datang. Sam juga mengeluhkan di mana Kathy tak mau mendengarkan apa yang ia katakan. Jamie yang mendengar keluhan dari Sam justru memarahinya karena Sam telah meninggalkan anak dan istrinya karena mempunyai penyakit Huntington. Sebelum pergi, Sam memberitahu Jamie jika Anna sudah menulis surat wasiat dan ia ingin jasadnya dikremasi. Dan hal itu akan dilakukan esok hari. Jamie bergegas berganti pakaian dan masuk ke kamar keponakannya. Kathy langsung menunjukkan teropong yang sudah ada di sana. Jamie mencoba teropong dan melihat keluar jendela. Kathy mengungkapkan jika ibunya kembali nanti, Jamie bisa tidur dengannya satu kamar. Mendengar hal itu, membuat Jamie terkejut. Gadis itu mendekati keponakannya dan menanyakan apa maksud dari perkataan barusan. Jamie juga mempertanyakan bagaimana Kathy menemukan ibunya. Kathy memberitahu jika ia seharusnya pergi selama seminggu di kamp sekolah, namun ketika 2 hari berjalan, dirinya sakit dan guru mengantarkannya kembali ke rumah. Jamie heran kenapa Kathy tidak menelpon ayahnya. Gadis itu berteriak histeris jika ayahnya akan datang bersama polisi dan membawa ibunya pergi. Kathy tak terima dengan hal itu dan ia berkata jika ibunya akan kembali. Jamie menenangkan keponakannya yang masih belum bisa merelakan ibunya pergi. Ketika memeluk Kathy, Jamie merasakan ada selang di perutnya. Jamie pun menanyakan semenjak kapan Kathy menderita Huntington. Gadis itu memberitahu jika itu terjadi sebulan yang lalu di mana waktu itu ia tak bisa menelan dan ibunya membawa ke rumah sakit. Jamie pun memberikan makan keponakannya melalui suntikan dan langsung masuk ke dalam lambung. Jamie mengatakan jika nenek dari Kathy juga menderita penyakit Huntington sama seperti ibunya. Malam harinya ketika Kathy terlelap dalam tidur, ada kedipan cahaya yang masuk ke dalam kamarnya. Ia terbangun dan melihat keluar dari jendela mengira jika ibunya yang telah mati kembali. Kathy melihat menggunakan teropong dan terlihat sosok anak kecil. Namun ketika diperhatikan lagi, sosok bocil itu sudah menghilang. Di tempat lain, Pastor Da Silva sedang memberikan seminar tentang keberadaan Tuhan. Ia menganalogikan keberadaan Tuhan itu seperti keberadaan Tower Babel. Orang-orang terpelajar percaya jika itu tidak pernah benar-benar ada. Tower Babel merupakan menara yang dipercaya oleh Yahudi, Nasrani, dan Islam yang menjadi salah satu simbol keangkuhan manusia pada zaman itu. Pastor Da Silva menjelaskan jika penelitian modern telah menemukan bukti adanya kaum terdahulu di mana ditemukan tempat dari kaum Sodom dan Gomora yang berada di utara Laut Mati. Dan akhir-akhir ini ditemukan lokasi yang kemungkinan merupakan keberadaan dari Menara Babel. Pastor Da Silva meyakinkan jika Tower Babel benar-benar ada yang berarti keberadaan Tuhan juga ada. Selesai mengisi seminar, Pastor Matthew dari paroki Saint Benedict datang menyapa Pastor Da Silva. Ia menjelaskan jika ia berada dalam bidang komputer di mana mengelola keuskupan agung di internet. Sebelum Pastor Da Silva pergi, Matthew menunjukkan situs dari gereja yang terkena retas bertuliskan menara yang menjulang.
Matthew meyakini jika itu adalah sebuah kebangkitan. Karena taksi sudah ada, Da Silva tak bisa melayani pertanyaan lagi dari Matthew. Father, Pagi harinya, Jamie yang tertidur di ruang kerja terbangun karena lampu meja berkedip dengan sendirinya. Ia menulis email untuk mencari tahu apa yang terjadi pada kakaknya sebelum mati. Ia mengirimkan semua kontak yang ada di sana, sayangnya internet tak terkoneksi. Ia pun bergegas memeriksa modem yang ternyata harus direstart karena itu IndiHome. Di samping modem itu, ia melihat sekelebat kain lusuh di balik tembok. Jamie menarik kain itu yang justru membuka pintu menuju ke ruang bawah tanah. Ia mengamati kupu-kupu di sana yang ternyata masih hidup. Sam yang berada di belakang datang mengejutkannya. Ia tak tahu jika rumahnya itu ada ruang bawah tanah. Sam menjelaskan jika keluarganya membeli tempat itu setelah perang dan mereka hanya tinggal selama beberapa bulan dan bertahun-tahun kosong hingga Katie dan Anna datang menghuni. Sam mengajak Jamie dan Katie untuk segera pergi sebelum upacara kremasi dimulai. Jamie bergegas naik sementara Sam masih melihat isi dalam ruangan itu. Ketika lampu dinyalakan, ternyata Sam membuka selimut itu dan mendapati sebuah baju selam ada di sana. Ia memindahkan helm besi dan menemukan sebuah kotak berisi foto masa lampau rumahnya. Beberapa foto itu berisi pemilik rumah lama yang bernama Nigel. Setelah Katie dan Jamie siap, Sam membawa mereka ke tempat kremasi. Katie berteriak tak terima jika ibunya hendak dikremasi dan mengatakan jika ia akan bangkit dalam 7 hari. Sam menenangkan anaknya dan memberitahu jika kini Anna sudah bersama Tuhan. Jamie menyangka jika Tuhan tidaklah ada, di mana Tuhan tidak akan membiarkan ibu dan kakaknya menderita. Malam harinya, Katie termenung sendirian di ayunan belakang rumah. Tak berselang lama, ayunan bergerak dengan sendirinya. Ia mengira jika itu adalah ibunya. Tiba-tiba ada sebuah buku di samping tempat ia duduk. Sementara itu, Jamie yang sedang mengeringkan rambut tiba-tiba melihat tulisan Elefanta. Jamie memikirkan tulisan tersebut sembari melihat kembali bagaimana kakaknya mati. Setelah diperhatikan beberapa kali, terdapat sebuah simbol di kursi tempat Anna mati. Jamie berbalik di mana simbol itu masih ada di sandaran tempat ia duduk. Ketika hendak menfoto, tiba-tiba Jamie bergegas mencari arti dari simbol itu di internet. Ia bertanya pada sebuah forum dan berharap mendapat sebuah jawaban. Sebelum beranjak untuk tidur, Jamie mendatangi keponakannya dan melihat sebuah buku yang berisikan sandi Morse. Di tempat lain, Pastor Da Silva melihat situs gereja yang terkena retas. Ia bergegas menghubungi Matthew untuk mencari tahu lebih lanjut. Matthew menjelaskan jika fenomena itu dimulai sebulan yang lalu dari Saint Benedict dan kini beberapa situs lain diserang dengan cara yang sama. Da Silva mengatakan jika apa yang terjadi mungkin sebuah prank karena situs pemerintah juga sering terkena serangan. Matthew menjelaskan jika penyerang menggunakan hal yang rumit dan belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia menuturkan jika hacker menyerang dengan peralatan canggih ibarat membunuh lalat dengan menggunakan laser. Da Silva pun kini kebingungan bagaimana ia harus membantu karena ia sendiri sama sekali tak mengerti tentang teknologi. Matthew mengungkapkan jika ia ingin lebih mengetahui tentang Tower Babel. Karena menurutnya kala itu manusia menggunakan satu bahasa yang sama di mana pemimpinnya menggunakan itu untuk memimpin ritual bundir. Da Silva sendiri kebingungan karena satu bahasa itu sudah hilang dan tak ada lagi. Matthew menunjukkan bilangan biner yang digunakan sebagai bahasa komputer dan internet yang terdiri dari angka 0 dan 1. Bilangan biner akan menyusun dari bahasa apa saja dan menghasilkan bahasa baru. Di dalam kamar, Katie berkomunikasi dengan sosok di luar jendela dengan menggunakan sandi Morse. Katie bertanya apakah itu ibunya. Sayangnya sosok itu bukan Anna dan Katie kembali menanyakan siapa sebenarnya sosok yang sedang ia ajak bicara. Tiba-tiba, sosok itu sudah tak menggunakan Morse lagi dan langsung menulis jika ia bernama Danny. Ternyata, sosok Danny menghilang dengan cepat. Kate yang penasaran kembali bertanya apakah ibunya akan kembali. Danny memberitahu jika Anna bisa kembali jika dia mengizinkannya. Kate penasaran siapa sosok yang dimaksud oleh Danny. Belum selesai menulis, tiba-tiba papan terjatuh dan tulisan menghilang secara tiba-tiba. Pagi harinya, Jamie yang sedang mencuci mendapatkan email tentang simbol yang ia bagikan. Seseorang bernama Raffi mengajaknya untuk kopi darat.
Siang itu, Jamie meminta bantuan Marjorie untuk menjaga Katie ketika ia pergi bertemu dengan Raffi. Sam kala itu mengamati apa yang sedang Jamie kerjakan. Ia pergi ke sebuah pecinan di mana Sam juga berada di sana. Sam menawarkan bantuan, namun Katie justru menuduh Sam sebagai penyebab dari kakaknya mati bundir. Raffi datang dan mengajak Jamie untuk masuk ke dalam. Ia memperlihatkan rekaman di mana istrinya mati bunuh diri dengan menyayat perut dan mengeluarkan rahimnya. Raffi menemukan simbol yang sama di mana ia juga mencari tahu tentang simbol itu. Sam menunjukkan catatan medis dan menanyakan apakah Charlotte sakit. Raffi memberitahu jika itu adalah program untuk bayi, namun sayang menurut dokter Charlotte terlalu tua untuk mempunyai anak. Di tempat lain, Marjorie mencari tahu tentang Sam. Ia menelpon temannya untuk menggali info tentang perceraian antara Anna dan Sam. Katie yang bermain sendiri terkejut di mana trampolin bergerak padahal di atasnya hanya ada boneka miliknya. Sosok itu menjatuhkan jemuran dan masuk ke dalam kamar. Marjorie datang dan mengingatkan Katie jika sudah waktunya untuk makan. Sendok di meja makan tiba-tiba bergerak dan membentuk kata Eva Latin. Suara-suara terdengar di sekeliling hingga Katie melihat ada penampakan yang menuju ke lantai 2. Katie mencari sosok itu kian kemari hingga sampai di basement. Dengan menggunakan senter yang ditemukan di lantai, ia menyusuri ruangan itu perlahan, namun tiba-tiba sosok mengerikan itu memberitahu jika makhluk telah membunuh mereka dan akan membunuh keluarga Katie. Katie menanyakan siapa yang dimaksudkan Danny. Sayangnya, Danny tak bisa menjawab dan memberitahu jika ia memiliki banyak nama. Sementara itu, Sam masih mengejar Jamie dan memberitahu jika ia akan membantu. Menurutnya, ada sebuah pola yang sama di mana Charlotte memberitahu Raffi jika ia akan bangkit dalam 7 hari, di mana Katie juga mengatakan hal yang sama. Dari kematian dua itu, ditemukan simbol ketika mereka mati. Sam memberikan beberapa artikel tentang sejarah dari rumahnya. Kate yang berada di dalam rumah menuliskan beberapa kata yang selama ini muncul di hadapannya. Marjorie datang dan menanyakan apa yang Katie lakukan. Marjorie yang melihat dua kata itu langsung mengetahui jika itu adalah sebuah anagram. Marjorie menjelaskan apa itu anagram dan bagaimana cara menyusunnya. Namun ternyata baju selam yang muncul secara tiba-tiba mengejutkan Marjorie. Sementara itu, Jamie pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu asal-muasal dari rumah Sam. Jamie mendapatkan info jika pemilik rumah Sam adalah keluarga Nagel. Nagel diketahui mempunyai 2 orang anak yang bernama Cynthia dan juga Danny. Sayangnya, Nagel ditangkap setelah anak dan istrinya menghilang di dalam rumah. Nagel pada akhirnya dijadikan tersangka pembunuhan keluarganya sendiri. Jamie yang asik membaca artikel merasakan ada sesuatu yang mengamatinya. Bayangan tangan muncul menutupi artikel itu yang ternyata sosok Anna dengan kepala terbungkus plastik sudah berdiri di depannya. Jamie perlahan membuka kresek yang menutupi wajah Anna hingga tiba-tiba teriakan itu membuat karyawan yang ada datang menghampiri. Sementara itu, hal aneh terjadi di rumah Raffi. Komputer milik istrinya tiba-tiba mendelet beberapa kontak dengan sendirinya. Ia hanya sempat melihat nama Jocelyn. Jamie yang sudah sampai di rumah bergegas mencari Katie. Marjorie datang dan mengatakan jika anak itu tengah tidur di kamarnya. Melihat Marjorie yang ketakutan, Jamie pun menanyakan apa yang terjadi. Marjorie menjelaskan jika baju selam yang ada di sana terlalu menyeramkan baginya. Jamie pun melongok ke ruang tengah, namun benda yang dimaksudkan Marjorie sudah tak ada. Merasa ada yang janggal, Marjorie pun bergegas untuk pamit pulang. Sebelum pergi, ia memberitahu jika bukan Sam yang menginginkan perceraian, namun Anna yang menginginkannya. Marjorie mengetahui hal itu dari pengacara yang menangani perceraian dari Anna. Setelah Marjorie pergi, Jamie datang ke kamar Katie. Bocah itu mengatakan jika 2 hari lagi ibunya akan kembali. Jamie pun melangkah pergi membiarkan keponakannya tidur dan membawa catatan yang tertulis dalam kertas. Ketika Jamie mematikan lampu, sosok baju selam tiba-tiba muncul. Namun ketika dinyalakan, baju itu menghilang. Karena penasaran, Jamie pergi ke ruang bawah tanah untuk melihat baju selam yang ada di sana. Jamie melihat dari kaca depan helm besi itu dan ia melihat gambaran masa lalu di mana Danny menunjuk ke sebuah kotak. Jamie berbalik badan dan mengambil kotak yang ditunjukkan oleh hantu Danny.
Dalam kota itu, Jamie menemukan sebuah buku dengan sampul merah. Dalam buku itu ada sebuah catatan yang mengatakan jika ia menginginkan menara namun menolak bahasa yang diucapkan. Aku sudah mengorbankan darahku namun dia tak melakukan permintaanku. Menara apa yang dia bicarakan? Sebuah telepon masuk dari Raffi yang memberitahu jika terjadi sesuatu pada komputer istrinya. Kejadian aneh di mana tiba-tiba komputer menghapus kontak sendiri dan nama terakhir adalah Jocelyn. Kejadian itu persis 7 hari setelah kematian istrinya. Di tempat lain, Pastor Da Silva mencari info tentang asal-usul kode binari. Ia juga mencari info tentang Jocelyn namun tak menemukan hasil yang diharapkan. Sementara Jamie yang sama-sama mencari Jocelyn menemukan foto pemuda yang bekerja di sebuah perusahaan IT. Ia mencocokkan gambar logo perusahaan itu dengan foto miliknya yang didapatkan dari tempat Raffi. Pagi harinya, Jamie menelpon Sam untuk datang ke rumah. Jamie kini lebih ramah karena mengetahui jika bukan Sam yang menceraikan kakaknya. Ia bertanya pada Sam kenapa tidak memberitahu Katie yang sebenarnya terjadi di mana Anna yang menggugat cerai. Sam menuturkan jika ia tidak ingin Katie menyalahkan ibunya karena perceraian mereka. Jamie meminta maaf karena selama ini ia salah mengira dan berpikir jika Sam berniat untuk meninggalkan kakaknya karena mempunyai penyakit langka. Sam mengerti dan tak mempermasalahkan hal itu. Ia memberitahu jika setelah Katie sakit, Anna justru menceraikan suami karena ingin pria itu terbebas dan tidak bersama dengan istri dan anak yang sakit-sakitan. Jamie pun menyarankan Sam untuk memberitahu pada Katie apa yang sebenarnya terjadi karena anak itu tidak boleh hidup dengan terus membenci ayahnya. Jamie bergegas pergi menuju ke tempat dari Jocelyn. Jamie masuk ke dalam sebuah bengkel di mana kala itu Josh tiba-tiba mencongkel matanya sendiri. Jamie berusaha menolong di mana Josh memberitahu jika ia akan kembali dalam 7 hari. Jamie melihat ke dalam meja di mana laptop memutar sebuah video namun terhapus begitu saja. Dalam video itu terlihat wanita yang sedang mengakhiri hidup di mana ada simbol di belakangnya. Jamie memperhatikan sekitar di mana ia melihat simbol itu ada di langit-langit Josh. Sebuah email masuk ke dalam ponselnya dari Wayne Lee yang memberitahukan jika ia pernah bertemu dengan Anna sebelum wanita itu mati. Di saat yang bersamaan, Sam dan Pastor Da Silva mencari tahu tentang simbol yang ada. Pastor menemukan sebuah buku jika simbol itu merupakan simbol dari Leviathan, sinonim dari monster laut. Setelah Pastor mengetahui simbol itu, ia merasakan ada sesuatu yang mengamatinya dari belakang. Tiba-tiba di depannya muncul Jatmiko yang meninggal ketika dilakukan eksorsisme. Jatmiko menuduh Pastor karena telah membunuhnya dengan nama Tuhan. Malam itu Sam masuk ke dalam kamar anaknya. Ia membetulkan posisi teropong yang justru menghadap ke arah tembok. Ketika Sam membenarkan posisi dan hendak pergi, teropong itu kembali pada posisi sebelumnya. Penasaran dengan apa yang terjadi, Sam mengintip teropong yang tiba-tiba. Teropong itu memperlihatkan sebuah kejadian di masa lalu. Nigel mencari Danny dan menyeretnya masuk ke dalam basement. Sam tiba-tiba sudah tertidur di ranjang Katie. Jamie kala itu membangunkannya dan memberitahu jika ia menemukan sesuatu. Jamie menunjukkan email dari Wayne Lee di mana ia bertemu dengan Anna beberapa bulan lalu dan mereka semua makan malam. Salah satu dari mereka kala itu berterima kasih pada Anna atas perjamuan makan malam yang lezat. Ia mengajak melakukan sebuah permainan pemanggilan arwah. Karena terlalu takut, mereka menghentikan permainan itu hingga tiba-tiba meja bergetar hebat. Ternyata Wayne Lee mengerjai mereka. Mei Wong kala itu menunjukkan tablet yang menuliskan jawaban dari makhluk halus. Mereka melanjutkan ritual dan ketika ditanya nama, tablet itu menuliskan anagram dari Leviathan. Mei Wong tiba-tiba muntah dan ia berpamitan untuk pergi. Jamie menemukan kejanggalan di mana ketika Mei muntah-muntah, bayangan dalam cermin memudar dan pada akhirnya menghilang. Jamie bersikeras untuk menemui Mei Wong. Kematian dari Anna, Charlotte dan Josh mempunyai hubungan dengan Mei Wong. Di tempat lain, Matthew meminta bantuan dari Pastor Da Silva. Sayangnya, pastor itu bersikeras jika ia tak bisa membantu banyak. Matthew mengerti jika Da Silva masih merasa bersalah atas kematian dari kasus Jatmiko. Ia menuturkan jika Jatmiko tidak mati karena eksorsisme, melainkan mati karena komplikasi penyakit. Setelah memohon dengan sangat, Pastor Da Silva pun menyetujui untuk membantu Matthew menangani kasus itu.
Malam itu, Katie yang tengah tidur pulas terbangun karena ada yang menggerakkan ranjangnya. Ia mengira jika sosok itu adalah Anna. Ranjang Katie terbang dengan sendirinya membuat gadis itu menjadi ketakutan. Ia meminta tolong pada Jamie, namun tak ada yang menjawab. Kasur itu berbalik dan membuat Katie terjatuh. Gadis kecil itu diseret dan dibanting ke sana kemari. Danny kembali muncul memperingatkan Katie untuk segera pergi. Tiba-tiba Katie yang ketakutan berhasil keluar dari lemari di mana muncul tulisan yang mengatakan jika dia telah kembali. Pagi harinya, Sam mendapati putrinya yang duduk termenung di halaman depan. Sam merasakan ada yang berbeda dari kamar anaknya. Sementara itu, Jamie mencari cara agar bisa menemui Mei Wong. Ia berpura-pura hendak melakukan wawancara, namun sayangnya Mei Wong tidak masuk kerja selama beberapa hari. Meski awalnya menolak, perusahaan mau memberikan alamat dari Mei Wong asalkan mereka mendapatkan berita yang bagus di majalah milik Jamie. Di dalam rumah, Sam pergi ke dalam basement dan mendapati teleskop milik anaknya ada di sana. Sam yang meneropong dikejutkan dengan bayangan yang melintas di belakangnya. Ia kembali menggunakan teleskop itu di mana melihat kejadian masa lalu. Kala itu, Nagel tengah menumbalkan kedua anaknya untuk membangkitkan Leviathan. Tiba-tiba, We've gotta go. I'm not leaving. melihat kejadian mengerikan itu, Sam bergegas menghampiri anaknya dan mengajaknya untuk pergi. Katie tak mau pergi karena hari itu adalah hari ke-7 kematian ibunya dan ia yakin jika sang ibu akan segera datang. Katie bergegas lari masuk ke dalam hutan. Sam berusaha mengejar anaknya hingga berhenti di bawah pohon. Katie menggali tanah di sana dan menemukan sebuah senter. Tanah semakin digali, muncul sebuah tengkorak manusia. Sam mengajak anaknya untuk menjauh, namun tiba-tiba cuaca menjadi mendung. Sam melihat penampakan mengerikan. Ia membawa anaknya kembali ke rumah. Katie yang tak mau pergi berlari masuk ke dalam kamar di mana pintu kamar itu tertutup dengan sendirinya begitu Katie masuk ke dalam. Sam menelpon Jamie yang sedang menuju ke apartemen Mei Wong. Sayangnya telepon itu tak dapat tersambung. Melihat pintu kamar tak terkunci, Jamie masuk ke dalam dan mendapati ruangan itu berantakan di mana makanan berserakan dan sudah membusuk. Simbol Leviathan ada di sana disertai dengan bilangan biner. Jamie mencoba mencari keberadaan dari Mei Wong, namun tiba-tiba Pastor Da Silva dan Mei Tu muncul yang ternyata mereka sudah berada di sana terlebih dahulu. Matthew meminta bantuan pada Jamie, namun gadis itu melenggang pergi begitu saja. Matthew menemukan sebuah komputer dan meyakini jika serangan pada situs gereja berasal dari komputer di depannya. Da Silva menjelaskan jika binari adalah satu bahasa dan Leviathan membangun menara dengan menggunakan internet. Jamie mendapatkan pesan suara dari Sam di mana ia tak bisa membawa Katie pergi karena terkunci di dalam kamar. Sesampainya di sana, Sam langsung memberitahu jika Katie ada di dalam dan ia tak bisa membuka pintu. Setelah berusaha dibujuk, pintu terbuka dan Katie berteriak jika ia tak mau pergi karena hari itu adalah hari ke-7 di mana ibunya akan kembali. Sam kembali menjelaskan pada anaknya jika Anna telah mati dan tak mungkin bangkit kembali. Katie tak terima dan berteriak jika sebelum mati ibunya mengatakan ia akan kembali dalam 7 hari. Sam dan Jamie kini menjadi kebingungan dengan perkataan dari Katie. Jamie menanyakan apa yang Katie bicarakan. Katie pun bercerita ketika ia pulang dari camp sekolah, sang ibu memberitahu jika ia akan pergi dan kembali selama 7 hari. Katie bertanya pada ibunya, kenapa sang ibu harus pergi. Anna menjawab jika ia menemukan cara agar Huntingtonnya menghilang, namun sebelum itu ia harus mencobanya sendiri. Katie menjelaskan setelah ibunya berbicara demikian, ia masuk ke dalam ruang kerja. Tiba-tiba penyakit Huntington Katie kumat di mana tangannya bergerak dengan sendirinya. Sementara itu, Matthew yang berusaha meretas sistem justru membuat serangan baru secara tak sengaja. Jamie yang bersiap-siap untuk pergi, heran dengan lukisan Tower Babel yang bertambah menembus frame yang ada. Sam yang masuk ke dalam sana turut heran, namun mereka tak memperdulikan hal itu. Jamie mendapatkan berita buruk dari dokternya di Chicago. Dokter itu menjelaskan jika berdasarkan kinerja darah dari Jamie, gadis itu menderita Huntington dan menyebabkan tangannya kaku tak bisa bergerak. Laptop yang berada di atas meja tiba-tiba menghapus beberapa kontak termasuk kontak Jamie. Dari laptop lain muncul sebuah video di mana Mei Wong menusuk dadanya sendiri dan mengeluarkan jantungnya. Tak hanya Jamie yang melihat rekaman itu, Matthew dan Pastor Da Silva juga menyaksikannya di kamar Mei.
7 hari kemudian, Mei bangkit di mana ia memberitahu jika penyakitnya sudah menghilang setelah kebangkitan. Matthew menegaskan jika orang yang berpenyakit melihat video itu, maka mereka semua akan mati bundir. Da Silva meyakini jika tak ada yang namanya kebangkitan. Semua yang terjadi adalah palsu di mana Leviathan merasuki tubuh dari Mei Wong. Setan menggunakan video kebangkitan palsu untuk menyesatkan orang-orang yang lemah iman dengan iming-iming kebangkitan. Leviathan membangun Tower Babel dengan dosa demi dosa, bundir demi bundir. Jamie yang melihat video itu langsung terpengaruh dan percaya jika dirinya akan mengalami kebangkitan jika melakukan hal yang sama persis seperti Mei. Sam mulai menyadari keanehan itu dan langsung menjatuhkan Jamie dan mengikatnya agar gadis itu tidak melakukan hal konyol. Sam menegaskan jika video itu benar, maka ia akan melakukannya karena ia adalah ayahnya. Tiba-tiba video dari Mei terupload di internet. Da Silva mengajak Matthew untuk pergi, namun tetesan darah mengalir dari langit ternyata. Mei yang sudah mati kerasukan berjalan di atap. Da Silva berusaha menolong dan hendak membawa Matthew ke rumah sakit. Matthew menjelaskan jika gadis yang datang setelah mereka mengetahui sesuatu dan meminta Da Silva untuk menemukannya. Da Silva membawa sebuah clipping di mana ada rumah dari Sam. Ia mengetahui jika setan akan kembali ke tempat di mana ia pertama kali dipanggil. Sam yang tak sadar setelah mengikat Jamie tiba-tiba sudah berada di gantungan. Ia berusaha melepaskan diri namun kesulitan. Sosok Anna terlihat masuk ke dalam rumah dan mendatangi Katie. Jamie sendiri masih berusaha keras untuk melepaskan diri. Da Silva yang sampai rumah Sam bergegas menolong pria itu. Mereka masuk ke dalam rumah dan melihat Anna ada di sana. Katie bergegas memeluk ibunya yang kembali, namun Anna tiba-tiba letoy. Katie terpaku memeluk ibunya. Jamie yang sudah berhasil lepas mendekati keponakannya. Katie yang masih kaku diseret masuk ke dalam basement. Pastor Da Silva memberitahu jika setan telah merasuki tubuh gadis kecil itu. Ia hendak melakukan eksorsisme dan meminta untuk tidak mempercayai kata-kata dari setan yang ada. Pastor itu juga meminta bagi yang tidak percaya Tuhan, maka inilah saatnya percaya jika Tuhan itu ada. Mereka masuk ke dalam basement di mana Pastor Da Silva mulai melakukan eksorsisme. Setan dalam diri Katie berusaha mengelabui Jamie dan Sam. Why are you hurting me, Aunt Jamie? Daddy! Mereka pun mengikat Katie di atas kursi dan proses pengusiran setan kembali dilanjutkan. Kepala Katie memutar ke belakang dan kembali seperti semula. Pastor Da Silva yang selesai membaca doa mengira jika proses eksorsisme berjalan lancar. Sayangnya setan dalam diri Katie masih kuat dan menyerang Pastor Da Silva. Pastor pun sekarat dan terpaku di dinding. Pastor memberikan petuah pada Jamie untuk menemukan Tuhan yang berada di dalam hatinya. Penderitaan dan penyakit mengingatkan kita akan hidup, seperti pahit yang akan mengingatkan kita pada yang manis. Jamie mencoba menyadarkan Katie yang masih kerasukan. Ia menusuk perut dari Katie hingga berdarah. Jamie meminta Katie untuk menahan rasa sakit itu. Tak berselang lama, Leviathan keluar ketika Katie mulai sadarkan diri. Daddy. Beberapa hari kemudian, Sam mewakafkan rumahnya untuk gereja. Matthew menjelaskan jika mereka akan membangun sekolah dan diberi nama Da Silva. Jamie pun bersiap untuk pulang kembali ke Amerika. Tak berselang lama terdengar orang-orang yang menderita penyakit mengakhiri hidup berharap ada kebangkitan untuknya dan film pun berakhir. Tipu daya setan memang nyata adanya. Itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketare.